kan ada Baskaran anggota DPR oh belum dilantik berarti nggak boleh sebagai anggota Ikanot ini. Iya. Ya, gimana lihat situasi kondisi di lapangan yang terkait dengan organisasi Ikatan Alumni Tenaga Kerja Pendidikan dari Kacamata Mbak Nadra. Jadi gini ya, kalau saya melihatnya tidak ada satupun pelanggaran yang dilakukan oleh acara Ikanot kemarin. Terus yang kedua, kalau saya melihat Kementerian ATR itu kan menyambut untuk siapapun bisa mensosialisasikan. Organisasi manapun yang bisa mensosialisasikan apa yang menjadi produk mereka yang memang itu adalah kemanfaatannya untuk masyarakat. Nah persoalannya kalau hanya karena ego sektoral, itu ya sangat tidak bijak untuk melakukan hal-hal yang akhirnya berpikiran negatif terhadap apa yang dilakukan oleh Ikanot Undip yang kemarin lebih luar biasa suksesnya gitu loh kan. Nah, dalam konteks Kementerian ATR itu memberikan paparan, memberikan sosialisasi dan menyampaikan apa yang menjadi harapan daripada program itu bisa diserap oleh masyarakat, itu kan adalah suatu kesuksesan. Karena apa? Mereka butuh kok. Mereka butuh untuk suatu organisasi atau suatu wadah yang bisa mensosialisasikan itu. Karena tangan-tangan mereka tidak bisa menjangkau untuk sampai hal-hal yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, saya rasa IPAT juga nggak usah terlalu terbawa perasaan. IPAT ini juga bukan milik individu loh. Jadi nggak bisa juga dia merasa bahwa dia sangat berkuasa untuk hal-hal yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR BPN. Karena itu kan yang akan dirasakan oleh masyarakat. Selama produk itu memang bisa disosialisasikan dan bisa dirasakan oleh masyarakat, itu akan didukung oleh Kementerian ATR. Siapapun organisasi yang akan memberikan atau mengadakannya. Jadi saya rasa terlalu inilah saya bilang, terlalu naif lah kalau terlalu baper dan terbawa perasaan dengan hal-hal yang dilakukan oleh dan saya sangat sedih ya kalau disampaikan bahwa Ikatan Notaris itu adalah organisasi yang terlarang dan tidak dan itu organisasi ilegal. Itu sangat orang yang menyampaikan itu tidak bijak gitu loh. Siapapun juga gitu loh. Karena kita ini wadah dari alumni. Yang namanya wadah alumni itu betul-betul kemanfaatannya untuk alumni. Nah sekarang yang kita sosialisasikan itu kan adalah untuk kemanfaatan anggota beserta apa yang akan dirasakan oleh masyarakat. Jadi aneh gitu loh bagi saya kalau suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelas organisasi wadah dari alumni itu dicurigai melebihi kewenangan daripada Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah. Kan aneh itu namanya. Makanya saya bilang, udahlah, kita ini bukan orang yang tidak berpendidikan. Kita itu berpikiran lebih bijak. Kalau ini, oh bagus dong, berarti bisa mengurangi beban dari tugas dari organisasi IPAT. Minimal kita ikut membantu untuk melakukan sosialisasi yang mungkin itu dianggap harusnya IPAT yang melakukan. Tapi kalau IPAT lambat, ya tidak apa-apa dong dibantu dengan organisasi yang lain. Tapi bukan berarti dengan mengatakan bahwa organisasi yang melaksanakan itu dengan bla 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 itu kan udah sangat naif gitu loh. Karena disinggung IPAT nih Bang. Bang Nadra lupa sebelah kanannya adalah Ketua Umum PP4 2016-2019. Gimana tanggapannya Bang? Ini disinggung-singgung PP4 kok ini kok PP4 begini gimana tanggapannya? Kalau saya pada waktu Ketua Umum, di samping kita membenahi intern ya, nah ekstern ini kita melakukan kerjasama lebih dari 30 NGO ataupun termasuk perguruan tinggi, termasuk juga organisasi seperti Ikanot ini. Kenapa? Karena tangan-tangan kita nggak akan sampai, karena banyak sekali program pemerintah yang terkait dengan anggota yang perlu kita sosialisasikan, yang perlu kita kerjasamakan.
Saya kira kalau ada hal yang seperti dilakukan oleh Ikanot ini, wajib kita support, kita dukung. Organisasi manapun yang baik, itu kita support. Itu. Jadi kita jangan mengklaim seolah-olah kalau terkait dengan PPAT, itu milik IPAT. Tidak. Apalagi sertifikat elektronik ini, bukan hanya terkait dengan PPAT, justru masyarakat yang akan merasakan. Kita hanya ujung tombak. Ya, selaku pejabat, mensosialisasikan nanti ke masyarakat. Nah, ini yang harus kita dukung. Jadi seperti itu. Kalau tanggapan Abang, ya, seperti yang dijelaskan Bang Nandra tadi, merasa jadi lapar, tersinggung, kondisi. Iya, itu menunjukkan. Kepengurusan saat Iya. setelah itu gimana? Ya, saya kira ini menunjukkan jiwa kedewasaannya masih kurang. Jadi kepemimpinan itu harus komprehensif ya. Ya, jadi harus kita kita matang lagi berorganisasi ya. Kita lebih wise, lebih mengayomi. Apalagi kalau umpamanya tadi dikatakan ada anggota atau calon anggota diintimidasi. Wah, itu lebih masalah lagi. Saya katakan di sini ya, kalau ada anggota Ikanot yang intimidasi, saya bilang kasih tahu kita ya, siapa yang mengintimidasi. Ini nggak boleh. Jadi zaman sekarang ini nggak boleh. Ya seperti itu. Sebelumnya saya mohon maaf ini agak keluar jalur sedikit nih. Karena berhubungan dengan ketua umum sekalian nih. Bang, ini IPAT ini kan tinggal hitung hari nih Bang. Mau melaksanakan pemilihan lagi nih ketua umum selanjutnya nih. Ada hal yang menarik Bang. Jadi kalau lihat dari isu informasi yang saya dapat, kalau zaman abang itu kan kalau nggak salah hampir 5.000 ya. Iya. Peserta yang sudah untuk hadir. Ini turun drastis Bang. Ya. Sekitar 1.000-an lah, berarti kan turun sekitar 4.000, 3.000 lebih atau 4.000. Tanggapannya gimana? Kok antusias dan bahkan care terhadap organisasi IPAT itu kok justru menurun? Ya. Abang sebagai mantan, bukan mantan ya. Saya bilang mantan, dia mantan yang pindah lagi. Sebagai ketua umum periode 2016-2018. 15, 18. 2018 melihat perkembangan organisasi IPAT pada saat ini yang pada saat pelaksanaan kongres itu jumlahnya justru tidak bisa melebihi jumlah di masa bersama. Iya. Memang kongres itu bagi saya kemarin 5.000 itu masih kurang. Karena legitimasi kepemimpinan itu penting. Kalau bisa, iya betul. Jadi saya sebenarnya dari dulu sebenarnya sudah mengusulkan juga dari 2010 ya, supaya kita mengadakan sistem pemilihan ini dengan elektronik. Itu sudah kita lakukan, tapi memang betul-betul kita kaji. Artinya ada kepercayaan dari anggota, itu penting. Nah, kenapa bisa sampai 5.000? Kita jangan menghambat anggota. Pertama, pada waktu ikut kongres itu anggota itu harus merasa ada manfaat, enjoy dia. Di samping anggota paling senang juga kan bisa silaturahim ya, bisa kangen-kangenan. Tapi yang lebih penting ada manfaat, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Makanya di dalam kongres itu kita datangkan apa sih hal-hal yang baru. Nah, contoh umpamanya sertifikat elektronik ini hal yang baru. Saya yakin dengan sosialisasi sekali dua kali belum tentu kita akan jelas, ya. Harus berkali-kali. Nah, yang paling penting lagi anggota yang ikut itu bagaimana biar banyak. Pertama jangan dihambat, tanda kutip ya. Artinya kalau dia bagaimana kalau orang nggak ada KTA yang baru, pakai KTA lama. Bagaimana kalau KTA lama nggak ada? Minta SK-nya aja, SK PPAT. SK PPAT cukup. Dia bisa untuk menjadi ikut kongres. Itu loh. Jadi jangan juga kita, waduh, kalau nggak begini nggak bisa. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Ya, kita lakukan sehingga anggota itu banyak yang ikut. Kalau di bahasa mereka menurut online ada pendaftaran saya lupa ya. Pendaftaran online, tapi online-nya cukup kita umpamanya dia nggak ada KTA, kita bisa umpamanya pakai SK. Seandainya pun dia belum sempat pun ini online, pada waktu di tempat kita kasih kesempatan, bisa. Registrasinya dia bisa daftar. Jadi seperti itu. Jadi saya kira begini, kita jangan ada rasa ketakutan. Siapapun kan ini teman kita semua anggota ini. Nah sehingga justru di dalam kongres itu kita memberikan pembinaan ya sebanyak-banyaknya kepada anggota. Manfaat yang lebih utama itu
bukan pemilihan ketumnya. Jadi seperti itu. Jadi pembinaan anggota itu yang paling utama. Jadi seperti itu.